Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Kita akan lanjutkan kembali ayat kita, Pak. Jadi tadi anjuran, ayo berangkat pergi berjuang. Baru diberi ancaman lagi. Kalau kalian tidak berangkat dengan bersungguh-sungguh penuh semangat untuk berjuang, Tuhan akan menyiksa kamu dan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Banyak penafsirnya. Saya ingin garis bawahi mengganti kamu dengan kaum yang lain. Bisa jadi kamu akan dijajah oleh kaum yang lain. Kan diganti. Di negara ini kamu tidak mau berjuang. Yang menguasai negara kamu, penjajah, kamu tersiksa. Tersiksa di dunia, penderitaan penjajahan, bisa juga tersiksa di akhirat. Bisa lagi ada penafsiran lain. Tuhan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dengan orang yang lain yang lebih taat pada Tuhan. Rejimmu dihancurkan, diganti dengan yang lain. Ada ayat di surat Muhammad mirip dengan ini. Kalau kalian intatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah mengganti kamu dengan kaum yang lain dan sikap mereka tidak seperti sikap kamu. Ini dulu ada yang cari-cari. Ini kan dulu masyarakat Arab kan, Nabi kan dari masyarakat itu. Dikatakan, kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, enggan berjuang, diganti dengan kaum lain. Ada orang-orang lantas cari-cari siapa kira-kira kaum yang lain itu. Ada yang bilang Persia. Akhir-akhir ini ada yang bilang Indonesia. Nah, tapi itu semua dugaan. Kita tidak usah menentukan siapa. Tetapi bahwa pasti diganti oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki ajaran ini langgeng. Pelajaran buat kita, kalau enggan untuk berjuang, Anda akan terpinggirkan. Anda akan terjajah. Anda akan diganti dengan orang-orang yang lain. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi juga lebih buruk dari kalian. Itu peringatan ayat kita ini. Jangan duga bahwa ketika kami memerintahkan kamu untuk berangkat berjuang bersama Nabi, jangan duga bahwa kami membutuhkan kalian. Seakan-akan Tuhan, kami tidak butuh kalian. Perang Badar, sedikit jumlah kalian menang karena Allah, bukan karena jumlah kalian. Baru di sini dia katakan, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tidak membantu Nabi Muhammad, tidak memperjuangkan cita-cita keagamaan dan kemerdekaan ini, ketahuilah bahwa Allah sudah membantu dia ketika dia diusir oleh orang-orang kafir dari Makkah. Ini hijrah. Beliau hanya berdua, berangkat dikejar oleh kaum musyrik. Faqad nasarahullah iz akhrajahul ladina kafaru tsanitsna ini. Dia berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Izhuma fil ghar, renung-renungkanlah khususnya ketika mereka berdua berada di dalam gua Thor. Waktu itu sudah dikejar, sudah sampai di mulut gua. Abu Bakar sudah khawatir kalau kita tertangkap ini ajaran hancur, tapi Nabi tenang. Izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi dia yakni Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya itu, jangan sedih, jangan takut. Allah bersama kita. Satu hal yang menarik. Kalau Anda sudah terjepit, sudah berusaha sekuat tenaga, serahkan pada Allah. Pilihannya itulah pilihan yang terbaik. Seperti ini kan sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi nih. Mau keluar ditangkap, mau ini sudah, jangan khawatir. Tetapi ada hal yang menarik dari ayat ini kalau kita bandingkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah dikejar-kejar oleh kaumnya, oleh Fir'aun bersama umatnya. Waktu dia sampai di tepi Laut Merah, kaumnya berkata, kita pasti tertangkap. Nabi Musa menjawab, inna ma'iya rabbi, bersama aku Tuhanku. Dia tonjolkan keakuan. Kalau Nabi Muhammad,
Innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Islam itu kebersamaan yang ditunjukkan. Boleh jadi ajaran atau cermin dari sikap orang Yahudi itu adalah selfish, keakuan. Kita kebersamaan. Karena itu juga kalau kita salat walaupun sendirian, kita berkata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami. Ada kebersamaan itu. Itu kunci sukses. Innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangan. Sakinah itu ketenangan. Dalam hidup rumah tangga juga ada ketenangan, dan ketenangan itu datang sesudah ada gejolak. Gejolak itu boleh jadi kesedihan, boleh jadi rasa takut. Kalau Allah menurunkan sakinah, itu gejolak hilang. Di rumah tangga kan juga begitu ya, habis cekcok. Dalam kehidupan masyarakat juga begitu. Kalau ada keraguan, ada gejolak, kalau Allah menurunkan sakinah, kita mendapatkan ketenangan. Anzalallahu sakinatahu alaihi. Nah, ini yang penting. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan dia didukung oleh tentara-tentara yang kamu tidak lihat. Ada yang berkata di gua itu terus ada laba-laba ya. Yeah. Nah, terus ada ini. Itu boleh jadi. Tetapi yang jelas Allah mempunyai tentara-tentara yang tidak terlihat oleh mata. Malaikat tentara-tentara. Bahkan banyak, boleh jadi hal-hal kecil itu yang bisa menjadi pendukung kita dalam perjuangan. Jadi orang harus yakin tentang itu. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi yal ulya wallahu alizun hakim. Allah menjadikan ide-ide semboyan-semboyan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang yang menutupi kebenaran itu menjadi rendah. Tetapi kalimat Allah itu yang selalu tinggi. Kebatilan bisa muncul, bisa merajalela. Tetapi kebenaran tidak pernah akan mati. Boleh jadi dia itu tidak nampak, tapi benihnya ada di bawah. Satu ketika dia akan muncul. Itu maksudnya ayat. Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Karena itu berangkatlah dengan penuh semangat, baik kamu sedikit personilnya, sedikit persenjataannya maupun banyak, berangkat berjuanglah dengan harta benda kamu, dengan diri kamu fi sabilillah. Sabilillah itu jalan kebaikan. Tidak harus selalu diartikan perang. Berjuang di jalan kebaikan itu baik buat kamu. Kalau memang kamu tahu itu, pasti kamu akan berjuang. Jadi ada orang yang tidak mau memperjuangkan kebaikan karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu berapa indahnya itu. Dia menganggap bahwa kehidupan dunia ini yang indah. Dia tidak tahu apa di balik kehidupan dunia ini. Orang-orang itu yang enggan berjuang, seandainya perjalanan itu perjalanan singkat untuk merebutkan kehidupan duniawi, mereka akan berangkat. Ini yang dikecam nih. Mereka pasti mengikuti kamu, tetapi mereka merasa jarak itu sangat jauh. 1000 kilo. Ba'udat alaihim, jauh menurut mereka, sehingga mereka merasa tersiksa. Sebenarnya soal jauh dan dekat itu relatif. Lama atau sebentar itu relatif, hati yang menentukan. Mereka karena tidak mau, ini terlalu jauh. Orang yang lain berkata itu dekat. Mereka akan bersumpah, kalau kami bisa berangkat bersama kamu, pasti kami akan berangkat. Mereka telah membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka itu adalah pembohong. Kita lanjutkan sebentar. Baik, ini kayaknya Mas sudah nggak sabar mau tanya ya Mas. Tapi harus bersabar dulu, masih kita lihat ini yang satu dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Boleh sambil minum Pak? Iya. Silakan.